Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merdania Kusumaningrum. Saya dari Prodi S1 Akuntansi 2019 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas apa saja sih yang saya dapatkan selama menempuh mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertama ada hakikat warga negara. Belajar tentang kewarganegaraan ini, kita itu belajar tentang apapun yang berhubungan dengan negara, terus manusia yang berkepribadian Indonesia, terus mengembangkan sikap kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Nah, di sini tuh kita jadi tahu gitu kalau negara itu adalah sesuatu yang diciptakan. Kenapa sih ada negara? Nah, kita itu belajar tentang teori kontrak sosial. Negara itu diciptakan untuk menjaga kepentingan warga negara. Negara itu ada karena kesepakatan warga negara itu sendiri. Nah, dengan begitu, hal ini tuh berarti kebebasan seseorang itu akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Namun, warga negara tersebut akan tetap mengontrol. Nah, setiap negara itu memiliki entitas sendiri yang membutuhkan survive untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan. Nah, yang kedua itu ada identitas nasional. Nah, identitas nasional itu dibagi dalam dua jenis, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer itu apa sih? Identitas primer itu identitas yang mengawali identitas sekunder. Jadi identitas primer itu sudah ada sebelum adanya Indonesia itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya itu kebudayaan dan suku. Nah, kalau identitas sekunder itu adalah identitas yang dibuat secara bersama-sama oleh masyarakat Indonesia. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu lambang negara, Pancasila, lagu nasional, bahasa nasional. Terus tujuan utama identitas nasional itu apa sih? Nah, tujuan utama identitas nasional itu adalah sebagai pembeda. Nah, kenapa sih harus dibedakan? Suatu negara itu harus ada pembeda, karena hal itu merupakan poin utama agar suatu negara dikenal dengan karakteristik tersendiri. Nah, image kita juga itu merupakan salah satu identitas. Jadi itu kalau seumpama kita keluar negeri, nah kita itu melakukan hal yang buruk sehingga membuat kita itu dicap jelek oleh luar negeri. Nah, tapi yang terkena dampak itu bukan hanya kita, tapi negara kita juga terkena dampaknya. Kayak, wah ternyata orang-orang Indonesia itu kayak gini gitu. Jadi kita itu harus selalu menjunjung tinggi identitas nasional kita. Nah, lalu ada integrasi nasional. Tentang integrasi itu berarti menyatukan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah. Nah, dalam aspek politik, integrasi nasional itu ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Horizontal sendiri itu berasal dari suku, agama, ras, lalu sedangkan yang vertikal itu berarti perbedaan antara elit dan massa, yaitu contohnya seperti pendidikan. Emang apa sih pentingnya integrasi nasional? Nah, di sini tuh kita bisa belajar kalau integrasi nasional itu memang sangat penting bagi negara. Karena kalau nggak ada penyatuan dari berbagai keberagaman itu tadi, nantinya akan terjadi disintegrasi. Nah, dengan adanya disintegrasi ini akan membuat masyarakat tumbuh sikap etnosentrisme, yaitu mencintai budayanya sendiri secara berlebihan. Nah, nantinya itu akan menimbulkan perpecahan bagi bangsa kita. Jadi kita harus menjaga agar tidak terjadi disintegrasi. Lalu selanjutnya ada negara dan konstitusi. Konstitusi itu penting bagi suatu negara karena bisa membatasi pergerakan pemerintah agar tidak terlalu sewenang-wenang ketika memimpin. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi. Apa sih masalah yang akan timbul jika negara tidak memiliki konstitusi? Tanpa adanya konstitusi, kemungkinan untuk tercapainya suatu tujuan negara itu sangat kecil karena perbedaan persepsi antar warga negara. Selanjutnya, ada demokrasi Pancasila. Kenapa sih demokrasi itu sangat sering menjadi perbincangan dunia? Lalu, kenapa banyak negara yang ingin menerapkan sistem demokrasi? Karena di dalam sistem demokrasi itu rakyat juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga adanya kesamaan kedudukan di mata hukum sehingga rakyatnya sejahtera. Dengan begitu negara juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Lalu ada dinasti politik. Nah, di dinasti politik ini berarti sistem pemerintahan itu cenderung bersifat estafet. Nah, di dalam sistem demokrasi ini juga terjadi loh si dinasti politik. Kayak secara nggak disengaja ataupun disengaja gitu, pemimpin yang memimpin suatu daerah itu biasanya dari satu keluarga gitu. Jadi seumpama kayak kakaknya jadi gubernur di daerah satu, nah adanya itu jadi gubernur di daerah lainnya gitu. Jadi kayak dinasti politik itu ya memang terjadi di sistem demokrasi. Nah, selanjutnya penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum ini mengatur tatanan hidup masyarakat itu agar lebih tertib gitu. Namun saat ini tuh kayak kedudukan masyarakat itu gak sama di mata hukum gitu loh. Jadi itu kayak karena ada opini publik, jadi sesuatu itu diputuskan berdasarkan oleh pendapat umum masyarakat gitu, mayoritas berpendapat ini. Jadi hukumnya itu yang berlaku ya itu yang disebutkan oleh pendapat mayoritas itu. Bahkan di negara kita sendiri tuh ada kasus jual beli pasal. Kasus ini tuh udah banyak gitu terjadi di Indonesia, tapi adalah masyarakat yang belum mengetahui. Namun sudah mulai banyak terekspos di media sosial. Nah, dengan adanya kasus jual beli saham ini, akibatnya itu kayak peraturan itu jadi terbentuk tapi tidak pro rakyat. Orang yang berkepentingan itu bisa membeli pasal kepada DPR. Jadilah undang-undang itu yang berlaku itu berdasarkan kehendak individu itu, bukan kehendak rakyat lagi. Lalu selanjutnya ada wawasan Nusantara. Sebagai negara yang sangat luas dan terdapat berbagai keberagaman di dalamnya, Indonesia ini memiliki wawasan Nusantara sebagai pandangan untuk pengembangan wawasan nasional. Terdapat konsep geopolitik. Geopolitik ini bahan untuk mengembangkan geostrategi. Strategi yang nantinya akan digunakan untuk mempertahankan eksistensi suatu negara. Jadi geopolitik dan geostrategi itu sangat penting bagi suatu negara. Kita itu sebagai mahasiswa harus memahami konsep geopolitik agar kita tahu kondisi Indonesia saat ini. Kenapa sih geopolitik dan geostrategi itu penting bagi suatu negara? Negara kita kan negara kepulauan. Nah, dengan adanya geopolitik dan geostrategi itu, kita bisa mempertahankan wilayah kelautan Indonesia. Nah, wujud dari geostrategis itu ada ketahanan nasional. Nah, lalu ada ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu adalah wujud dari geostrategis itu sendiri. Ketahanan nasional itu berarti kemampuan suatu negara untuk menjaga wilayah negara tersebut. Ketahanan nasional suatu negara itu berbeda-beda tergantung pada kondisi negara tersebut. Nah, karena kondisi suatu negara itu pasti akan selalu berubah-ubah, maka geostrategis itu harus selalu dikembangkan agar sesuai dengan kondisi negara tersebut. Ketahanan nasional sendiri itu tidak hanya dilakukan oleh aparat negara, tapi kita sebagai warga negara juga turut andil dalam melaksanakan ketahanan nasional agar negara kita tetap utuh. Nah, apa sih kesan saya selama mengikuti mata kuliah kewarganegaraan ini? Nah, yang bisa kita ambil adalah dengan adanya mata kuliah kewarganegaraan ini kita jadi lebih mengetahui itu kondisi Indonesia saat ini itu seperti apa. Dan kita itu gak bersifat bodoh amat dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Karena kita sebagai warga negara itu, jika kita ingin mendapatkan suatu hak, jadi kita itu harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Salah satunya kita harus memahami tentang kewarganegaraan ini. Menurut saya mata kuliah kewarganegaraan ini masih sangat penting sih. Jadi kalau mata kuliah kewarganegaraan ini dihapuskan, mungkin sebagai warga negara itu akan bersifat bodoh amat dan pastinya merupakan pedoman yang harus kita pegang selama kita berbangsa dan bernegara. Karena saat ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang mulai keluar dari jalur dasar negara kita. Jadi bersifat tidak sesuai dengan
apa yang jadi pedoman kita saat ini. Jadi diharapkan kewarganegaraan ini tidak dihapuskan dalam perkuliahan karena memang masih sangat penting bagi kita untuk mengetahui tentang kewarganegaraan. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan mengenai kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.